Halo para fellow FAPASIP semua, kami dari FAPASIP Indonesia ingin memberikan sedikit panduan tentang bagaimana memulai kursus baru di Coursera. Tentu saja Anda akan mendapatkan email dari kami, yang dari Coursera terutama, tapi kami yang mengatur pengirimannya. Maka Anda akan mendapatkan email tentang undangan untuk bergabung ke dalam sebuah kursus. Ketika Anda klik di email yang Anda terima, maka seperti tampilan di sebelah kiri, ada kalimat yang mengatakan bahwa Anda diundang untuk bergabung dalam program pembelajaran yang disiapkan oleh FAPASIP Indonesia Chapter di Coursera. Maka Anda tinggal klik di tombol gabung sekarang atau join now untuk memulai, ya. Dan kelanjutannya akan tampilannya ada seperti di sebelah kanan ini, bahwa Anda akan segera memulai program belajar Anda. Kalau Anda belum mempunyai akun Coursera sebelumnya, silahkan pilih di bagian pengguna baru, ya. Kemudian klik di lanjutkan atau continue. Setelah itu Anda diminta untuk membuat password baru. Passwordnya ini adalah password di Coursera, ya, tidak harus selalu sama dengan password email, dan kami dari FAPASIP Indonesia tidak akan pernah tahu, ya, minimal 8 karakter hingga 72 karakter. Dan silahkan dilanjutkan kalau semua prosesnya sudah selesai. Di sini Anda akan mulai dimasukkan ke dalam halaman pertama dari daftar kursus yang ada di dalam Coursera. Coursera ini topiknya ada banyak, 15.000 topik lebih dengan berbagai macam bidang, ya, yang bisa kita gunakan juga. Jadi begitu Anda mendapatkan akun Coursera ini, Anda bebas untuk belajar apa saja di dalam Coursera ini, ya. Tapi kami dari FAPASIP Indonesia, khususnya batch 2, Anda sudah dipilihkan atau ditugaskan untuk belajar ini saja, ya, yang Introduction to Digital Health. Awalnya ada 2 topik, tetapi kita kurangi 1, hanya pengantarnya saja yang kita wajibkan untuk dipelajari oleh para kandidat fellow, ya. Nah, apabila Bapak Ibu dalam email itu mungkin sudah ada ditugaskan, ya, jadi jangan kaget kalau tampilannya begini, silahkan pilih yang ini, ya. Tapi kalau tampilannya seperti ini, sudah ada yang ditugaskan untuk Anda, maka silahkan langsung klik ini, ya. Jadi ini sudah dipilihkan untuk diwajibkan untuk dipelajari, ya. Nah, bisa juga dari awal Anda sudah mendapat email seperti ini di email yang dibuka, ya. Nah, tinggal Anda mulai aja. Jadi tidak usah khawatir apapun tampilannya, yang penting gambar topiknya adalah seperti ini, gambar kursusnya, ya, yang harus dipelajari, ya, Introduction to Digital Health atau pengantar kesehatan digital. Nah, begitu Anda masuk, Anda akan diminta untuk mendaftar dulu, enroll, ya, mendaftar ke dalam kursus ini supaya Anda bisa mulai. Di sini ada 4 modul nanti di dalamnya. Ketika ini Anda klik, maka Anda bisa mulai belajar sebetulnya dengan mengklik mulai belajar di sini. Tapi di halaman ini ada beberapa bagian yang mungkin kita perlu pahami dulu apa saja yang ada. Dari sebelah kiri ini ada navigator yang terkait dengan modul-modul. Tadi ada 4 modul, ya, tadi di depan. Kemudian kita bisa berpindah-pindah kalau nanti pengen lihat isi dalamnya apa saja. Ini kebetulan yang dibuka adalah modul 1. Modul 1 itu isinya seperti ini, durasinya masing-masing ada, dan nilai yang kita dapat nanti ada di sini, grades, gitu, dan progresnya nanti kita bisa lihat. Kemudian di sini secara total berapa jam yang harus kita pelajari dan tugasnya berapa banyak, yang dinilai ada berapa soalnya. Nah, di sini ada semua, ya. Kemudian di kanan atas ini ada pengaturan untuk time zone dan bahasa. Yang di sini timeline atau lini waktu proses belajarnya. Jadi begitu kita sudah start hari ini, maka
setiap minggu akan ditarget ya, bahwa topik 1 ini harus selesai kapan, topik 2 harus selesai kapan. Nah, nanti lini masa ini akan bisa dilihat lebih detail. Ya, jadi berikutnya silahkan diklik ini get started, dan kalau mau lihat deskripsi kursusnya juga bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tergantung kita pengaturan bahasanya seperti apa. Tujuan belajar, learning objektifnya juga ada. Nah, di sini tempat untuk mengatur zona waktu dan bahasa. Silahkan dipilih yang zona waktunya sampai ke Jakarta. Mau milih Bangkok juga boleh kalau nemu dulu Bangkok. Kemudian tergantung wilayahnya ya. Kalau Anda ada di daerah Wita, silahkan milih yang Makassar. Kalau WIT ini mungkin ada Jayapura. Kemudian bahasa, di sini juga ada salah satunya bahasa Indonesia. Di sini ada pengaturan rencana belajar. Ya, di kanan atas tadi juga. Di bawah pengaturan zona waktu, ada pengaturan rencana belajar, learning plan. Anda maunya diaturkan mau bisa belajar tiap hari, atau ini misalkan saya kasih contoh Sabtu Minggu misalkan. Saya hanya mau menyempatkan waktu Sabtu Minggu, boleh. Nah, nanti Coursera-nya akan mengaturkan. Kita bisa menambahkan ke dalam Google Calendar. Di dalam begitu ini kita klik, nanti buka Google Calendar, kita mau jam berapa sampai jam berapa setiap ini. Karena ini akan menentukan topik-topiknya, kapan Anda akan selesai belajarnya. Kalau konsisten ya, Sabtu Minggu, nanti berapa lama topik-topik itu selesai. Nanti akan diaturkan untuk Anda ya. Kalau di kalender ini diatur berapa jamnya. Kemudian lini waktu ini saya besarkan ya. Jadi tadi learning plan-nya saya misalkan milih Sabtu dan Minggu. Kemudian di bawahnya ini ada lini waktunya, timeline-nya. Nah, ini misalkan ya. Saya mulai Januari tanggal 2. Maka ke dalam 8 hari ini harus selesai topik ini. Introduction to Digital Health. Maka kalau sudah selesai, lanjut terus nih di topik di bawahnya ini. Sampai terakhir nanti waktunya sudah diatur semua oleh Coursera. Sehingga diestimasi habis semua 4 modul itu tanggal 25 Januari. Kalau kita konsisten setiap Sabtu dan Minggu kita menggunakan waktu untuk mempelajari ini. Termasuk mengerjakan tugas dan soal-soal kuis yang ada di dalamnya. Nah, bobot penilaiannya seperti ini. Di setiap modul sudah ada pembobotannya. Ini ada 20%, deadline-nya sampai 10 Januari. Modul 2, 20% juga, deadline-nya 17 Januari. Ini satu minggu semua. Sehingga sampai akhir sumatif kuis itu 40%, di akhir ini 25 Januari. Kira-kira demikian penjelasan terkait dengan bagaimana cara memulai sebuah kursus di Coursera. Sebagai ringkasan, tahapan belajarnya adalah pertama Anda diundang bergabung lewat email. Yang kedua, Anda diminta mendaftar ke dalam sebuah kursus. Ketika sudah diklik emailnya, kemudian Anda diminta untuk enroll. Ya, jadi mendaftar ini enroll, menyatakan diri saya mulai belajar kursus ini, mau ambil kursus. 3, memulai kursusnya, topik yang diwajibkan itu Introduction to Digital Health. 4, berprogres dengan modul-modulnya. Kemudian 5, selesai kursus. Dan terakhir kita bisa download sertifikatnya dan kita bisa berbagi sertifikat ini di LinkedIn. Nah, kalau kita punya akun LinkedIn, kita bisa share di situ untuk nambah skill set atau kemampuan yang kita sudah miliki. Salah satunya digital health ini kita bisa tampilkan di profil di LinkedIn kita. Dan FAPASIPI Headquarters yang ada di Thailand itu juga punya akun LinkedIn. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun LinkedIn, silahkan bergabung dengan komunitas FAPASIPI yang ada di Asia. Kita bisa connect, networking bersama dengan tokoh-tokoh apoteker yang ada di negara yang lain. Jika Anda mengalami kesulitan kendala atau ingin bertanya lebih lanjut tentang penggunaan Coursera, Bapak Ibu bisa menghubungi koordinator IT kami, Bapak Hendri Kurnia Setiawan, di handphone ini, dan juga di email kami, fapasipi.id@gmail.com. Selamat belajar, semoga lancar, dan sukses selalu. Terima kasih.